Perjalanan yang dihadapi Ibu Siti tidaklah mudah. Sebelum ia dikenal menjadi sebagai sosok yang lebih luas lagi sebagai guru, ia mengajar dari rumah ke rumah. Hingga akhirnya ia berhasil membangun sekolah kecil. Selamat datang di segmen Inspiratif. Inspirasi datang dari hati. Halo Rencang-Rencang, kembali lagi dengan aku Fani. Pada video kali ini akan mengangkat kisah seorang guru tanpa pamrih di Desa Waluya, Cicalengka. Kisah Ibu Siti, seorang guru yang mengubah dunia dari rumah kecilnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pagi hari di desa dimulai dengan ketenangan. Matahari perlahan naik, diiringi dengan udara yang sejuk dan juga embun pagi. Aktivitas warga berjalan mengikuti ritme alam yang sederhana. Jauh dari suasana kota, di tempat inilah kehidupan berlangsung apa adanya. Pendidikan adalah dasar untuk membangun masa depan yang cemerlang bagi banyak orang. Dimulai dari sini, seorang akan belajar memahami dunia, menentukan arah yang akan ia ambil, dan meraih tujuan hidupnya. Proses belajar juga penting untuk membangun karakter seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan juga bukan hanya sekedar keilmuan yang perlu dipelajari, akan tetapi banyak cara kita melihat dunia. Di ruang kelas sederhana ini, proses belajar tetap berlangsung setiap pagi. Meski dengan fasilitas terbatas dan tanpa kepastian upah yang mungkin bagi sebagian orang, hal ini terasa berat. Namun baginya, mengajar adalah sebuah tanggung jawab untuk menemani anak-anak belajar dan juga tumbuh. Ia percaya, pendidikan harus terus berjalan meski dalam keterbatasan. Inilah Ibu Siti yang memilih mengabdi dengan caranya sendiri. Nama saya Ibu Siti Mariati, lahir di Bandung tanggal 16 Juni 78. Ibu mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang putri. Pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga, terus mengajar les juga, ngaji juga, sama ikut pengajian ibu-ibu komunitas peduli generasi. Perjalanan yang dihadapi Ibu Siti tidaklah mudah. Sebelum ia dikenal menjadi sebagai sosok yang lebih luas lagi sebagai guru, ia mengajar dari rumah ke rumah. Hingga akhirnya ia berhasil membangun sekolah kecil yang dimana tempat itu menjadi tempat untuk anak-anak menimba ilmu. Bismillah. Ibu mengajar sekitar tahun 2009. Nah, tapi cara mengajarnya dulu itu ibu yang datang dari rumah ke rumah. Jadi awalnya ketika itu ada tetangga sekitar, anaknya belum bisa baca, terus karena lihat mungkin anak-anak ibu udah bisa baca gitu, akhirnya mereka tertarik dan coba dong ibu ngajar di rumah saya, katanya gitu. Terus ibu coba sampai akhirnya alhamdulillah ada tetangga yang di sekitar yang makin banyak. Bu Siti bukan hanya sekedar memberikan pendidikan, akan tetapi dia juga memahami kemampuan setiap anak secara detail. Dapat dilihat bahwa tekadnya untuk mengajar berasal dari ketulusan hati dan kepeduliannya untuk memajukan pengetahuan anak, bukan mencari perhatian apalagi keuntungan. Ya, Ini setiap anak itu tergantung si anak mampunya di mana gitu. Jadi enggak diseragamkan, misalnya si anak ini udah kelas 3 belajarnya ini semua ini, enggak dilihat kemampuannya si anak ini udah bisa apa gitu. Kalau belum bisa ya ibu ajarin dulu sampai bisa gitu. Kesulitannya ketika orang tua tidak mendukung, ketika anak datang belajarnya tidak tiap hari, tidak konsisten. Biasanya orang tuanya dihubungi,
terus anaknya juga diomongin gitu, dinasehatin. Ketulusan Bu Siti dapat dirasakan oleh orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk belajar bersama beliau. Orang tua yang melihat perkembangan secara signifikan dari anaknya. Bersyukur akan hadirnya Ibu Siti. Bu Siti adalah sosok yang mulia, dengan ikhlas memberikan waktu, tenaganya, dan yang paling berarti bagi masa depan anak-anak. Harapannya cobalah tanamkan kembali gemar membaca gitu. Karena dengan membaca itu membuka wawasan dan memang kita jadi semangat untuk belajar gitu. Jadi mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka pahami gitu. Karena suatu kebahagiaan bagi ibu ketika misalnya anak-anak yang belum baca nih, ternyata dia udah bisa baca, alhamdulillah gitu. Itu suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Nama saya Bunita. Kebetulan saya dari tahun 97 udah berteman sama dia, ya dulu kerja bareng gitu. Udah gitu teh tahu ini ya dari dia awalnya gitu dulu. Ini juga belum lama sih, masih mungkin 6 sampai 7 tahunan, baru 6 tahunan lah. Udah tahu dari dulu emang dia ada rencana mau yang tadinya apa namanya baca ya sedikit-sedikit, dari sekarang udah mulai mengenal huruf, mengenal angka, berhitung, udah apalagi ngajinya udah pasti itu harus ya emang. Awalnya ibu nggak menarik, seikhlasnya aja gitu, tapi kadang orang tua mungkin saling tahu, nanya-nanya kayak gitu, jadi mereka biasanya ngasih 50 per bulan. Kepengen diresmikan kayak PAUD yang lain, cuman ya itu kendalanya dana. Jadi ini masih dibilang les lah gitu. Makasih udah bisa ngajarin anak-anak ini tetap semangat, konsisten. Kami ibu-ibu yang di sini mendukung dia untuk tetap maju, berkarya lah buat anak-anak. Dari kapan sekolah di sini? Kelas 1 dan sekarang kelas berapa? Ini belajar di sini tuh enak apa enggak? Seru ya? Udah bisa belajar apa aja? Jadi paling favorit belajar apa? Paling suka belajar? Ngaji, Masya Allah. Teman-teman banyak yang belajar di sini nggak? Gimana pendapat kamu soal Ibu Siti? Guru bukan hanya soal profesi, tetapi juga tentang peran dan tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Walaupun seringkali lupa dari perhatian, perjuangan Ibu Siti menggambarkan proses belajar yang sederhana, berasal dari pengorbanan dan juga keikhlasan untuk terjun mengabdi kepada masyarakat. Jadi, segitu aja video kali ini. Punya pengalaman mengharukan bersama guru kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa
like, comment, and subscribe agar tim Jawa Krama bisa lebih berkembang dan dapat memberikan informasi serta fakta menarik di sekitar kita. Salam inspiratif, bye-bye Rencang!